Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RP12 yang beranggotakan Zakia Mardia, Maria Satyawardana, Muhammad Mufli, yang pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan kami yaitu automatic fish feeder. Selanjutnya, nah, jadi automatic fish feeder ini adalah alat yang didesain untuk menyalurkan makanan ikan pada interval tertentu untuk menjamin ikan itu mendapatkan makanan secara teratur. Nah, tujuannya adalah untuk mendesain em, sistem pakan ikan yang otomatis dengan mengaplikasikan Arduino dan juga controller yang lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemberian pakan. Nah, manfaatnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap operator manusia, memberi pakan secara konsisten, dan membantu proses pembelajaran dalam pembuatan alat ini. Selanjutnya, nah jadi ini adalah diagram kelistrikan dan juga skema bagaimana pemasangan antara Arduino dan juga alat-alat komponen listriknya seperti ada sensor, ada servo, dan juga ada lampu untuk menandakan apakah alat tersebut sedang menyala atau tidak. Nah ini dari listriknya kita bisa melihat dia alurnya kemana saja. Oke lanjut. Selanjutnya ini adalah kode yang kami masukkan kepada Arduino-nya. Jadi pertama-tama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu eh, untuk alat-alat komponen tersebut nyambung ke pin berapa dan kita definisikan. Setelah itu kita buat codingannya untuk membicara tahu bahwa eh, mendefinisikan dari si sensor tersebut untuk mendeteksi apakah jarak pakan ikan ini masih jauh atau sudah dekat. Kalau misalkan dia jauh, artinya pakan ikan sudah menyusut. Nah, kalau pakan ikan menyusut ini, nanti kodenya itu eh, si pakan ikan tidak akan berputar kembali dan juga eh, nanti akan ada tanda lampu menyala kedap-kedip menandakan bahwa pakan ikan sudah kosong. Kalau misalkan si sensor tersebut menandakan tingginya itu masih kurang dari 4 cm, berarti pakan ikan masih bisa berputar seperti biasa setiap 6 jam. Boleh lanjut? Oke, jadi selanjutnya ini adalah alat dan bahan yang kita pakai. Yang pertama itu ada Arduino sebagai main komponennya, di mana nanti kita akan menyolokkan komponen-komponen seperti LED light, sensor, dan juga servo, seperti teman saya jelaskan sebelumnya. Kedua itu ada servo motor, ini adalah komponen penggerak utama, yang dimana nanti servo motor ini akan memutarkan eh, apa namanya komponen dan menjatuhkan pelet ikan. Lampu LED sebagai indikasi apakah servo itu sudah memutar ataupun makanan kita sudah habis. Resistor ini untuk konekkan ke lampu LED-nya dan kabel jumper mel ke melnya untuk mengkoneksi segala macam komponen. Kontainer pakan ikan di sini kita memakai komponen yang tersedia melalui bekas seperti kontainer itu, dan lem ini untuk merekatkan servo ke dalam komponennya, kontainernya. Dan solder ini adalah untuk menyambungkan alat-alat yang tidak bisa disambungkan oleh kabel mel ke mel. Contohnya tuh kayak LED dan juga resistor gitu. Solasi listrik ini untuk mengamankan sambungan, dan sensor ultrasonik ini untuk mendeteksi sebenarnya pelet ikan yang kita gunakan tuh udah habis atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah perhitungan daya awal, yang dimana ini adalah perhitungan siklus daripada pemberi makan ikan. Sini sudah kami lampirkan mulai dari komponen, arus saat aktif, waktu aktif, dan juga pola kerja. Dan ini untuk Arduino itu selalu aktif sebagai main komponennya, dan untuk dayanya itu 50 mA dalam 100% waktu tadi ya, waktu aktif. Dan servo motor ini aktifnya tuh kurang lebih 1 detik, 1 sampai 2 detik per 6 jam gitu ya. Karena kita di sini setting waktunya tuh tadi 6 jam, setiap 6 jam itu
pakan ikannya jatuh. Nah, LED nyala ini setiap kurang lebih itu 1 detik ya, per 6 jam ketika servonya tuh mulai berputar. Nah, pas makan habis dan yang bedanya pas makan habis tuh 100% gitu saat blinking. Dan sensor ultrasonic itu nyalanya setiap loop sebesar 15 mA. Dan terakhir itu delay loop atau CPU idle 600 detik per 10 menit. Nah, ini adalah estimasi konsumsi daya per komponen, yang dimana asumsi 6 jam itu 21.600 detik, dan selama 6 jam itu hanya ada 1 kali feeding. Dan Arduino Uno konsumsinya itu 50 mAh dikali 6 jam, yang berarti 300 mAh. Ini dikali 60, dikali 6 jam, karena memang Arduino tuh tetap nyala ya, itu diasumsikannya. Nah, sensor ultrasonic ini juga hitungannya tetap nyala, jadi 15 mAh dikali 6 jam sama dengan 90. Dan LED ketika 1 detik nyala selama 6 jam, jadi dapatnya 0,005 mAh. Servo motor juga sama, dan total konsumsi daya per 6 jamnya itu 390,06 mAh. Dan ini adalah estimasi waktu operasi dengan 9 volt baterai, dengan asumsi yang kita pakai ini 500 mAh baterainya. Konsumsinya kan 390 per 6 jam. Nah, berarti ketika satu baterai itu kita bisa dapat 7,69 jam, yang dimana ini tuh kurang banget ya dari 2 siklus pemberian makan gitu, karena satu baterai itu cuma bisa dapat 1 siklus lebih sedikit seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kondisi jika pakannya habis. Jadi LED-nya itu berkedip terus. Yang jika emang LED-nya berkedip terus, bakal menghabiskan energi listrik yang masih lebih banyak. Jadi kita asumsikan nih LED-nya berkedip 0,3 second nyala dan 0,3 second mati. Gitu 50 yang menghasilkan 50% duty cycle. Jadi LED rata-ratanya itu dalam kondisi normal itu adalah 10 mA rata-ratanya. Nah, saat blinking itu kita asumsikan tambahannya adalah 10 M, dan jadi konsumsi per jam tambahannya itu adalah 10 mAh. Sehingga total konsumsinya tuh jadi 75 mA, dan di apa namanya dibagi dengan waktu operasionalnya, yaitu tadi sudah dihitung 500 mAh dibagi dengan 75 mAh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan baterai akan lebih cepat habisnya, yaitu 6,6 jam. Next. Selanjutnya ini adalah estimasi konsumsi dayanya untuk per bulan. Jadi tadi untuk Arduino-nya itu standby karena dia akan jalan terus. Kalau sensornya itu nanti deteksi, motornya berfungsi saat Arduino-nya itu standby dan ada gerakan. Dan kalau misalnya LED, kalau misalnya bila pakannya habis saja. Next. Nah, selanjutnya adalah konsumsi energi dan biaya per bulan, serta pembandingan antara baterai dan jika Arduino-nya dicolokkan ke stop kontak. Nah, kalau misalnya dilakukan perhitungan, di energi per harinya itu di 0,7 watt dikali dengan 26 jam, berarti hasilnya 16,8 watt hour. Dikalikan dengan 24 jam ya, berarti yaitu 0,504 kilowatt per hour untuk energi per bulannya. Terus untuk biaya bulanannya itu adalah 728 perak. Nah, jika dilihat dari estimasi biayanya, ini kita menggunakan jika kita menggunakan baterai gitu, berarti kan kita harus mengganti secara manual ke Arduino-nya. Berarti dalam segi efektifnya, ini bakal lebih sulit dibandingkan kita colokkan ke listrik PLN, dan lebih mudah juga, maaf, lebih murah juga dibandingkan kita mengganti baterai setiap harinya. Next. Selanjutnya proses perakitan. Yang pertama itu adalah menyiapkan komponennya. Terus kami menyusun rangkaiannya sesuai diagram tadi. Lalu menghubungkannya ke Arduino Uno. Dan setelah kita masukkan, itu kita menulis dan juga mengupload codingan yang tadi sudah dibuat ke dalam Arduino-nya. Nah, habis itu kita melakukan pengujian awal. Di situ kita melakukan trial and error. Terus setelah trial and error itu menghasilkan hasil, kita kalibrasi servonya agar dapat di posisi yang dimaukan. Selanjutnya adalah kita aplikasikan sistemnya secara menyeluruh.
Next. Sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.